Ada seorang pria yang sudah berkeluarga pergi ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat tarawih. Namun, pada saat melakukan ibadah tersebut, istrinya malah melakukan hal yang sangat di luar batas. Ia melayani tetangganya sendiri. Pada saat itu, tanpa pikir panjang, tetangga tersebut mengajak Sumi untuk berhubungan badan. Entah apa yang dipikiran Sumi, ajakan tersebut diresponnya dengan baik. Karena sama-sama mau dan nafsu yang tinggi, mereka akhirnya melakukan hubungan badan tersebut. Betapa kagetnya Dirman mendapati sang istri tengah berhubungan badan dengan tetangganya sendiri. Dirman yang tersulut emosi, yang kebetulan melihat parang, lalu refleks mengambil benda tajam tersebut. Bagaimana cerita ini bisa terjadi? Mari kita bahas di Beda Alam. Seorang istri dan selingkuhannya terluka usai dianiaya suaminya yang pergoki keduanya saat berselingkuh di dalam rumah di malam bulan Ramadan. Ironisnya, keduanya berselingkuh saat sang suami tengah beribadah di masjid, namun pulang lebih cepat karena perasaannya tidak enak. Jadi, kasus ini berasal di Sulawesi Selatan, yang tepatnya di Kabupaten Luwu Utara, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Babunta Selatan. Ada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari Dirman, yaitu sang ayah yang berusia 32 tahun. Lalu, sang ibu yang bernama Sumi yang berusia 25 tahun. Diketahui pasangan ini telah memiliki satu anak yang berumur 6 tahun. Tidak ada informasi yang lebih mengenai latar belakang dari keluarga Jerman ini. Namun bisa dibilang keluarga tersebut keluarga yang dibilang berkecukupan. Lalu singkat cerita, pada Sabtu 25 Maret 2023, bulan tersebut merupakan bulan suci Ramadan yang diharuskan bagi kaum muslimin untuk berpuasa. Di sisi lain, keluarga kecil ini melangsungkan puasa bersama pada hari itu juga. Hingga akhirnya di waktu maghrib, mereka bertiga pun berbuka bersama yang disusul dengan sholat maghrib. Dan sampailah pada peristiwa kelam ini berawal. Setelah keluarga kecil ini melakukan aktivitasnya, tibalah waktu sholat Isya. Di sini sang ayah mengajak anaknya tersebut untuk ikut sholat berjemaah. Namun di sini Sumi atau sang ibu tidak ikut. Mungkin karena kecapean atau ingin sholat di rumah. Jadi Sumi memilih untuk sholat tarawih di rumah. Lalu pergilah Dirman dan anaknya dengan sepeda motor sekitar pukul 20 ke musola Nurul Iman di Dusun Cempaka 2 untuk sholat tarawih. Sesampainya di musola, mereka pun melaksanakan sholat Isya yang diikuti dengan sholat tarawih. Awalnya, semua aktivitas saat sholat itu baik-baik saja. Hingga akhirnya tersisa 3 rakaat. Darman pulang, dia merasa perasaannya tak enak dan ingin buang air besar. Dan pada saat itu juga, toilet yang ada di musola tersebut rusak. Darman pun pulang tanpa menyelesaikan tarawih dan meninggalkan anaknya seorang diri karena sudah tak tahan. Lalu di samping itu ada tetangga Dirman yang bernama Kanda yang berusia 30 tahun. Tetangga tersebut
mengunjungi ke rumah Derman pada saat ia tarawih. Mengingat suami atau istri Derman hanya sendiri di rumah, mereka pun bertemu. Pada saat itu, mereka berbincang-bincang membahas hal-hal yang biasa. Namun, lama-kelamaan Kanda merasa nafsu melihat Sumi. Pada saat itu, tanpa pikir panjang, tetangga tersebut mengajak Sumi untuk berhubungan badan. Entah apa yang dipikiran Sumi, ajakan tersebut diresponnya dengan baik. Karena sama-sama mau dan nafsu yang tinggi, mereka akhirnya melakukan hubungan badan tersebut. Singkat cerita, di sisi lain, Derman dalam perjalanan pulang karena perasaan yang tidak enak dan ingin buang air besar. Sampai ke rumah, ia mulai curiga karena mendengar suara desahan. Sontak Derman langsung mematikan senter yang ia bawa. Pelan-pelan ia mendekati rumahnya dan suara aneh tersebut terdengar sangat jelas. Derman pun semakin penasaran. Dengan sigap ia mengintip di celah bagian rumahnya untuk memastikan kejadian aneh tersebut. Betapa kagetnya Derman mendapati sang istri tengah berhubungan badan dengan tetangganya sendiri. Derman yang tersulut emosi, yang kebetulan melihat parang, lalu refleks mengambil benda tajam tersebut. Lalu Kanda yang menyadari perselingkuhannya terbongkar mencoba melarikan diri. Kemudian Derman mengejarnya dan sempat mengenai kepalanya dengan parang 1 kali. Namun Derman tersandung jatuh dan kehilangan jejak Kanda. Kemudian Derman kembali ke rumah dan mendapati istrinya bersujud memohon dan meminta maaf. Namun karena emosi, Derman juga membacok parang sebanyak 1 kali ke leher belakang istrinya. Setelah itu, Derman melanjutkan pengejaran atau pencarian terhadap Kanda. Sementara itu, Sumi berupaya menyelamatkan diri dengan meninggalkan rumah karena takut terhadap Derman kembali ke rumah. Para warga pun berkumpul dan datang menolong Sumi. Karena ada sobekan di belakang lehernya, Sumi pun dilarikan ke Puskesmas Lara untuk mendapatkan perawatan yang intens. Lalu pada pukul 11 malam, Kanda mendatangi tokoh masyarakat bernama Narto untuk bersembunyi di sana. Kemudian Kanda menceritakan apa yang terjadi, kecuali tindakan terlarangnya. Dia hanya menceritakan bahwa ada seorang pria yang ingin mencelakainya. Tak lama dari itu, Narto membawanya untuk menemui Polsek Babunta yang masih ada di sekitar lokasi karena takut hal yang tidak diinginkan terjadi. Namun, peristiwa ini heboh di masyarakat Beringin Jaya. Polsek Babunta mendatangi lokasi kejadian dan mencari pelaku. Lalu, setelah melakukan pencarian, akhirnya sekitar pukul 11 malam, Derman menyerahkan diri bersama barang bukti berupa parang. Singkat cerita, lalu Derman diamankan oleh anggota personel Babunta. Kedua korban kini dirawat di rumah sakit karena mengalami luka bacok di kepala dan leher belakang. Sementara itu, untuk pelaku, Derman kini telah diamankan di Polsek Babunta, Luwu Utara untuk menjalani proses lebih lanjut. Derman diancam hukuman 5 tahun penjara setelah kejadian itu. Padahal Derman hanya melakukan hal itu dengan alasan yang cukup masuk akal. Walaupun tindakan dari Derman ini tidak dibenarkan. Kedua korban tersebut, yakni Sumi dan Kanda, tidak mendapat sanksi atau pidana. Lalu Kanda dan Sumi diketahui justru menjadi korban dalam peristiwa ini. Lalu Derman dipidana pasal barang siapa sengaja melukai berat orang lain. Diancam
karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika perbuatan itu mengakibatkan penghilangan nyawa. Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Mirisnya lagi, perbuatan terlarang ini dilakukan di bulan Ramadan saat menjalankan sholat tarawih. Kini, anak dari pasangan suami istri itu harus tinggal di kerabatnya karena perlakuan dari orang tua tersebut. Sungguh malang nasib bocah 6 tahun itu.